Siapa yang kita harapkan pemimpin kan? Ya seperti itu. Yang lebih berpengaruh adalah ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum nar. Ini titik pangkalnya. Kalau pemimpin sebatas 5. Kalau kami ulama sebatas ini. Yang tahu, yang masuk ke rumah-rumah kita itu adalah bapak-bapak, ibu-ibunya sendiri, orang tuanya sendiri, yang lebih. Jadi salam dulu. Ia dari sekolah agama seperti itu. Alhamdulillah. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dahu. Allahumma salli wa sallim ala hadzal nabiyil karim wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du fa ya ibadallah, inni usikum wa iyaya bittaqwa faqad faza al-muttaqun. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Walau anna ahlal qura amanu wattaqaw la fatahna 'alaihim barakatin minas samai wal ardh walakin kadzdzabu fa akhadnahum bima kanu yaksibun. Puji dan syukur alhamdulillah kita persembahkan kepada Allah yang telah memberikan nikmat sehat, nikmat iman dalam kehidupan kita masing-masing, sehingga dengan imanlah kita bisa melaksanakan segala perintah Allah Subhanahu wa taala. Allahumma Muhammad sallallahu alaihi wasallam, semoga disampaikan Allah buat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bapak-bapak jemaah yang berbahagia, khutbah kita pada siang hari ini kita landaskan dalam surat Al-Baqarah ayat 96 yang telah kita bacakan tadi. Diulangi, walau karena ahlal qura, dan sekiranya suatu penduduk negeri amanu wattaqaw, beriman dan bertakwa, artinya takut kepada Allah, la fatahna, sungguh harfun tauhid, sungguh pasti kami bukakan alaihim barakatan minas samai wal ardh, pintu berkah dari langit dan dari bumi. Walakin kadzdzabu, tetapi apabila mereka ingkar, fa akhadnahum bima kanu yaksibun, kami siksa mereka sesuai dengan apa yang mereka kerjakan. Bapak-bapak, saudara-saudara jemaah Jumat yang berbahagia, dalam ayat ini kita lihat perbandingannya di sekitar kehidupan kita di surat ini. Jika ingin kita hidup tenang, aman, selamat, penuh berkah dari langit dan dari bumi. Dari langit misalnya hujan turun membawa manfaat, tidak hujan badai dan segala macamnya. Keberkahan dari langit, keberkahan dari bumi boleh jadi kita bercocok tanam, hasilnya melimpah, kita membayar zakatnya. Boleh jadi seperti itu dari bumi. Dalam kehidupan kita, anak-anak kita patuh,
usahanya berhasil dengan baik, di nagari itu tidak terjadi huru-hara, tidak tarik silang sengketa yang membawa kepada kemudaratan kedua belah pihak. Ini itu berkah Allah dari langit dan dari bumi. Tetapi kalau tidak ada, kalau kita mendustakan ayat Allah, azab Allah itu sangat keras. Nah, Bapak sudah berbahagia. Hidup kita di nagari sudah terakhir sebagaimana yang pernah sering kita dengar dari tetangga, dari media sosial, dari pelaku berbuat maksiat. Tidak bisa kita sembunyikan lagi. Kalau kita sembunyikan nanti maksiat itu seperti api dalam sekam. Apa maksudnya api dalam sekam? Banyak di dalam, tertutup di luar, akhirnya nanti bisa menjadi kebakaran hebat. Yang kita disampaikan adalah seperti acara Ijtima Sanawi kemarin ini, kita undang dari pembicaranya dari Rumah Sakit Immanuel Padang yang menangani masalah LGBT, yang menangani masalah HIV. Setelah kita dengarkan paparannya, terkejut kita, ngeri, mengerikan. Apa yang mengerikan? Suka sejenis contohnya. Kata dia, di Sudan ini ada apa? Sudah meninggal orang HIV. Dia yang menangani. Kalau ada satu istri di sana, anaknya banyak, bukan dia sendiri saja, enggak. Rentetan tentu ada sekitar dia. Misalnya di negara A ada HIV, ada yang bukan HIV. Dia bukan sendiri, rentetannya itu ada di sekitar dia. Termasuk di sini kata dia. Nah, yang sangat mengerikan, pelaku sejenis ini, suka sejenis ini, ya orang-orang lembut-lembut seperti Bapak. Artinya dia ada di perguruan tinggi, dia ada di sekolah, dia ada di non agama, ada di agama. Ini yang berbahaya. Ada guru bimbingan les yang nyata-nyata dekat dengan anak-anak. Ini yang lebih kita merinding untuk kita dalam keadaan berbahagia. Ada, tapi kita nggak tahu siapanya. Seperti api dalam sekam tidak berbahaya. Coba kita pikirkan, satu orang terjangkit suka sejenis, dia tidak mau dengan lawan jenis, dia korbannya terus dicari setiap hari, setiap pekan, setiap bulan, setiap tahun ada korban-korban baru. Kenapa? Itu kebutuhan pokok dia. Korban-korban baru kalau tidak segera diobati, dia akan menjadi korban juga. Jadi penyebaran suka sejenis ini bukan 10, 20, 30%, ribuan persen. Berapa lama dia hidup? Berapa korbannya? Nah, korbannya ini mencari korbannya atau tidak segera diobati. Mengerikan pasal berbahagia. Kenapa? Dalam Al-Quran kan diceritakan dalam banyak ayat. Kalau orang berzina itu masih diberi hukuman oleh Allah, cambuk 100 kali bagi pemuda-pemudi yang sudah menikah, rajam sampai mati. Kalau ini enggak,
dihimpit dengan sebelumnya dihujani dengan batu yang berasal dari api neraka. Artinya apa? Lebih besar dosanya dari itu. Nah, kalau orang melakukan asusila, jelas laki-laki perempuan. Kalau ini enggak, dia yang membimbing, dia sama-sama laki-laki, sama-sama perempuan. Ini yang pertama. Yang kedua, narkoba. Narkoba ini yang kita dengar dari istri pelaku, yang kita dengar dari tetangga pelaku, dari media sosial, dari informasi dari kabupaten, kita termasuk yang parah. Narkoba. Nah, Bapak sudah berbahagia. Narkoba ini kan satu. Kalau sudah terjangkit, nah nggak boleh. Bahkan ada dia kan minta terus. Kalau ada narkoba, badannya pun dicucuk dulu sampai darah itu menyisap. Kan ada rasa narkoba. Kalau kita sudah kena narkoba, itulah bahaya. Kenapa? Badan saya yang jiwanya ada. Belum mulai. Kamu pernah datang pasien, Pak, kemudian anak kunci Pak, aku mungkin kemasukan jin. Apa ciri-cirinya, Bu? Pak suruh balik rokok, ibu dikatain tidak tahu. Saya tidak punya balik. Pak suruh melakukan sesuatu, iya gak jadi. Tapi setelah itu tidak tertentu yang melakukan. Jadi mungkin anakmu bukan jin, Pak. Ayolah Pak ya, waktu membaca Quran biasa-biasa saja. Setelah dilakukan secara mendalam, berikutnya anakku masih suara, insya Allah terkena narkoba. Jadi kalau narkoba, narkoba badan saya pikiran jiwanya tidak ada, mematikan. Nah kalau anak-anak terjangkit narkoba, nah itulah bahaya, lebih bahaya. Nah itu garis merah sudah ada. Tidak. Orang tua yang mesti ditekankan oleh Allah karena kewajiban orang tua. Itu banyak garis merah di sini. Kalau tidak kita lakukan sesuatu gebrakan yang berani, dia akan membakar terus di luarnya, tidak nampak. Nampaknya nanti sudah terbongkar semuanya. Pergaulan bebas, selingkuh sudah terdengar. Sedang menikah, sedang bersuami belum, sedang beristri, dirantau misalnya. Isi suaminya pergi merantau, istrinya tinggal di sini. Nah, bersuami dulu. Kadang-kadang kita melakukan menganggap itu biasa, padahal dosanya besar di sisi Allah. Nah, Bapak-bapak, saudara-saudara jemaah yang berbahagia, maksiat-maksiat yang kami sebutkan tadi banyak di negara kita. Siapa yang kita tunggu untuk mengubah ini? Oh, kita tunggu pemimpin. Ya seperti ini katanya. Kita sekolahkan dia. Kita menganggap kalau sudah kita sekolahkan, apalagi sekolah agama, kita bebas. Enggak. Contoh, LGBT itu sekarang sudah masuk ke SMA dan masuk ke MAN, sudah masuk ke perguruan tinggi. Suka saja di situ. Itu kata Bapak yang menangani penyakit LGBT yang kami undang dari M. Jamil Padang ketika acara ijtima sanawi di Masjid Azimah. Dia Bapak, dia punya data merebak ini. SMA sederajat, perguruan tinggi tidak umum agama, tidak umum aja agama.
Jadi jangan saya katakan oh dia tuh sekolah agama, pesantren, hafiz Quran, tidak akan ini. Jangan kita berpikir begitu. Jangan. Jadi bapak sedang berbahagia. Maksiat-maksiat ini ada di negara kita. Kalau kita tidak berusaha bersama-sama, kehidupan yang sempit akan menghanti kita. Kenapa? Karena mencegah maksiat ini kewajiban setiap kita yang mengaku beriman. Kalau tidak kita bersama-sama, terjadi apa anak kemenangan kita? Kalau penyakit seperti tadi, suka sejenis tadi, tidak bisa, tidak ada obatnya. Tidak ada obatnya. Kenapa kami katakan tidak ada obatnya? 2000 pasangan suka sejenis ini diobati bertahun-tahun. 4 orang yang ada kemajuan 40% kesembuhan. Selebihnya tidak ada. Itu bahaya. Jadi apa usaha kita? Yang sudah terkena itu jangan dipikirkan dia. Kenapa? Tidak ada obatnya. Yang lebih kita pikirkan adalah anak-anak kita, generasi kita, keponakan kita, jangan sampai terkena penyakit ini. Yang akan itulah masuk hijab harimau, tidak bisa ditampung. Yang perlu kita perhatikan saat ini, anak-anak kemana-mana, kalau terjangkit seperti itu bahwa pasang berbahagia, mengerikan dosanya. Ya boleh dikatakan tidak diampuni. Perbuatan yang sangat-sangat kecil. Nah kita biasa-biasa aja menurut kita. Kalau tidak ada tindakan dari orang tua dari kita, khawatir kita anak-anak kita tidak baik. Ya bagaimana caranya? Kita orang tua arahkan anak-anak kita kepada kegiatan-kegiatan keagamaan. Anak-anak kita cenderung dia ke masjid, sholat berjamaah, menghadiri kegiatan-kegiatan Islami. Ada ciri-ciri selamat. Tapi orang azan, dia goyang kaki dia. Orang azan dia goyang kaki dia. Itulah ditangkap setan itu. Ditangkap setan. Azan orang di masjid musola, capek ngapain? Itu ciri-ciri bisa selamat. Nah, Bapak berbahagia. Perlu kerjasama semua pihak. Tidak pemerintah saja, tidak guru saja. Orang tua terutama sekali punya peranan yang sangat penting. Kalau pemimpin ya di mana? Sampai di mana dia punya anak. Ya? Guru di sekolah dia punya anak. Yang lebih tepat adalah orang tua. Kalau ada acara-acara masuk taklim, acara wirid, acara ini, suruh anak pergi. Sebab agama itu tidak masuk hanya satu kali saja anda. Di sekolahnya soal agama, lambang kita tidak. Perlu pengawasan kita. Ada acara wirid, nyupai ke situ, masuk iman sekretariat undangan pengajian. Baiknya Mas Haji, musola sholat berjamaah, ada iman sekretariat. Sekolahnya di sekolah agama, masuk iman sekretariat. Acara majlis taklimnya diikuti masuk agama sekretariat. Di semakin banyak agama masuk melalui berbagai jalan, itu menyatu dalam tubuh anak kita. Disitulah akan timbul nanti agama yang kuat. Alhamdulillah sudah ini subuh kegiatan keagamaan. Jumat subuh banyak melakukan kegiatan ceramah agama. Suruh anak-anak kita ke sana. Wirid Senin banyak juga masjid musala di sini. Pengajian suku
Banyak juga. Suruh anak-anak kita. Kenapa? Karena kegiatan-kegiatan keagamaan yang sedikit itu masuk ke dalam pribadi anak. Baiknya kemari masuk agama Muslim, baiknya ke situ masuk agama Muslim, baiknya ke situ masuk agama Muslim. Pilotnya sampai orang narkoba hilang agama Muslim, pilotnya sampai benar panas hilang agama Muslim. Jadi mana yang paling banyak tergantung mana lokasi kondisi anak-anak berada. Beradanya tempat tidak baik, habis iman. Jadi bagaimana yang kami katakan bahwasanya kegiatan keagamaan sangat-sangat penting untuk menjaga anak-anak kita dari pengaruh suka sejenis, narkoba, judi, pergaulan bebas, dan penyakit-penyakit lainnya. Kalau tidak, dia akan ditangkap oleh kejahatan-kejahatan ini. Tapi kalau kita arahkan di samping sekolah agama, kalau ada pesantren, kalau ada pesan sekolah agama, masuk agama sedikit, pulang dari sekolah ada kegiatan masjid taklim, ikuti masuk sedikit Islam. Ada remaja masjid, ikuti masuk juga sedikit. Tapi sebulan, sehari, sepekan, sebulan, setahun, banyaknya berada di tempat yang maksiat daripada keagamaan. Takkan mungkin anak beragama. Takkan mungkin. Kenapa? Karena yang berpengaruh besar dalam pembentukan iman akhlak anak-anak kita adalah kondisi lingkungan di mana dia berada. Apa yang dia lihat, apa yang dia dengar, apa yang dia saksikan, apa yang dia rasakan, lingkungan di mana dia bertempat, itu berpengaruh sekali membentuk akhlak kepribadian anak. Tapi kalau tidak, di luar agama banyak dia berada, itu yang membentuk kepribadiannya. Cuma lihat kita sekarang ada anak SMP bercakap di pisau, ditonton dek kawannya, divideokan dek mati itu. Artinya apa? Yang tak baca kata itu yang setan, yang menonton, yang menyaksikan kawan-kawan ikut setan. Artinya lagi perangkap setan. Dan SMP kemudian anak SMA, kemudian perguruan tinggi, ngadu kawannya itu, dibaca kak di pisau, dicari, mati seorang baru dan kayak nak uzubillah min dzalik. Itu tandanya ayat itu setan. Kalau malaikat tidak tega mencari itu, bah cari anak adik kakak awak bercakap. Itu anak kita gini. Dek karena apa? Peran orang tua sudah habis. Yang berperan sekarang hanya sekolah. Kalau sekolah saja berperan, tidak akan terbentuk anak-anak kita, yakin saya. Ada penelitian saya dulu tesis 2004 di Padang. Itu menunjukkan anak-anak yang dibimbing oleh orang tua di rumah, baik agama, kepintarannya berhasil. Anak-anak yang tidak dibimbing oleh orang tua di rumah tidak berhasil. Artinya pendidikan itu orang tua kita. Kalau tidak bapak sangat berbahagia, kita hanya menyerahkan ke sekolah 100% tanpa kita bimbing di rumah, Anda kado tuh. Jadi pendidikan ini lepaskan dari orang tua yang lepas. Sekolah tentu kewajiban dia jam sekolah. Kalau di rumah itu orang tua. Hanya kalau sekolah agama Anda bisa seperti itu. Coba dia kawan orang tak agama mereka. Yakinnya narkoba. Nyebawa baju tinggi, bawa minuman karet. Kalau tidak satu awak, ada dikucilkan dia kalau kata pasun satu. Jadi bapak saudara berbahagia. Oleh karena itu, pada kesempatan yang singkat ini, tidak ada selain daripada agama. Suruh anak-anak kita, apapun kegiatan agama, suruh dia datang. Di masjid, di musola, mereka ceramah, dan majlis taklim. Insya Allah, Azimah bisa memfasilitasi anak-anak kita. Kami akan membentuk nanti remaja masjid. Insya Allah setiap pekan ada nanti kalau sudah terbentuk ada jemaahnya, ada anggotanya. Kami siapkan mentornya. Kalau tidak dari sini bisa dari Padang,
dari Solo yang sudah berpengalaman untuk mentori anak-anak SMA kita, anak Alia, anak Samuya, SMP kita. Sebab pelajaran agama perlu ditambah oleh anak kita di luar. Kalau tidak, kita akan menyesal nanti anak-anak kita ikut geng narkoba, ikut geng LGBT, suka jenis, ikut geng maksiat lainnya. Tentu kita orang tua yang akan dipertanggungjawabkan, akan ditanya oleh Allah nanti. Bapak selamat berbahagia. Itu saja yang dapat kami sampaikan. Semoga kita di sini dan berdoa dan untuk anak-anak kita, keturunan kita, cucu-cucu kita, jangan ada yang tersangkut dengan narkoba, dengan menemankan sekali judi. Jangan ada tersangkut dengan LGBT atau suka sejenis. Amin ya rabbal alamin. Fa'tal dulu ya Allah besar. La'alakum turhamun. Alhamdulillahilladzi hamdan katsiran kama amara. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la